Maka sekarang hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Bapak Ibu Saudara-saudara, sepanjang bulan ini kita akan diberikan satu tema secara khusus berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tentunya dibarengi dengan Hari Raya Pentakosta. Berkaitan dengan tema ini, Tuhan mengingatkan sesuatu kepada saya untuk disampaikan, untuk bersama-sama kita mendengarkannya. Yaitu Yesaya 5 ayat 1-7 yang baru saja kita baca. Apa hubungannya? Apa kaitannya Yesaya 5 ayat 1-7 dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Kalau dikait-kaitkan secara langsung, tidak ada, saudara-saudara. Tetapi ketika saya mulai membaca, ada satu pesan yang amat penting, yang mirip. Sekali lagi, ada satu pesan yang penting yang mirip, yang perlu saudara dan saya simaki. Pesan apa, saudara-saudara? Untuk itu, saudara-saudara, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Jadi saudara-saudara, ayat ini sedang berbicara tentang keluhan Allah tentang umatnya Israel. Rupa-rupanya saudara-saudara, Israel itu diibaratkan Tuhan seperti sebuah tanaman. Lebih jelasnya seperti pohon buah. Kalau saudara menyelidiki, ternyata kita ini adalah hal yang sama. Kita juga diibaratkan seperti pohon buah. Buktinya mana, saudara-saudara? Alkitab yang bilang. Kalau saudara baca di dalam kitab Roma, maka saudara akan menjumpai satu teks Alkitab bahwa kita ini adalah pohon zaitun liar. Pohon buah zaitun liar yang dicangkokkan kepada batang zaitun yang asli. Jadi kita mirip nih. Satu tanaman yang asli Israel, satu kita Gentiles nih, orang-orang di luar Israel yang percaya kepada Yesus. Kalau yang ini tanaman buah asli, kita yang liar, tapi sama-sama. Itu yang pertama. Mazmur 1 berkata begini, berbahagialah orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan apa, saudara-saudara? Buah. Jadi orang benar, seringkali kan kita mendengar dan memakai ayat ini untuk orang-orang percaya di akhir zaman juga kan. Orang benar dianggap seperti pohon buah. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-15, kalau saudara perhatikan, dikatakan ini, aku adalah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Barang siapa yang berbuah, dia kubersihkan. Jadi pohon buah sekali lagi.
Yeremia 17 berkata, berbahagialah orang yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, yang merambatkan akarnya ke dalam batang-batang air, yang tidak khawatir pada waktu musim kering, yang daunnya tetap hijau, yang selalu menghasilkan buah. Kita seperti pohon buah. Jadi tepatlah kalau saya memakai ayat-ayat tadi, saudara-saudara, lalu mulai menghubungkannya dengan apa yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara pada malam hari ini. Sebagai ilustrasi saudara-saudara, Alkitab berkata di dalam ayat 1, aku hendak menyanyikan tentang nyanyian tentang kekasihku. Yesaya berkata, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Dan seterusnya. Saudara-saudara, terhadap pohon anggur ini ternyata ada perlakuan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh si pemilik kebun anggur ini. Alkitab berkata, untuk menanam anggur ini, untuk menanam pokok anggur ini, dia carikan satu ladang yang subur. Ketika dia mendapatkan ladang yang subur, dia mulai menyiangi, dia mulai membereskan lahan, dia mulai membajak, membersihkan batu-batunya, lalu membersihkan semak duri, dan saya percaya dengan otomatis dia mulai menggeburkan tanah, memberi pupuk di atasnya. Kita meneruskan dulu, saudara-saudara, kalau saudara baca, maka dia membangun satu pagar duri. Kalau ditanya untuk apa pagar duri, jelas ada kepentingan untuk melindungi. Lalu di belakang pagar duri, dia bangun pagar yang lain, namanya pagar tembok. Tentu punya hubungan yang sama untuk menjaga dari mungkin binatang-binatang buas yang lebih besar atau dari pencuri. Di tengah-tengah kebun itu ditaruh apa saudara-saudara? Ditaruh menara jaga. Jadi betul-betul saudara-saudara, pemilik kebun anggur ini telah melakukan begitu banyak hal untuk kebun anggurnya. Sampai-sampai saudara-saudara ayat 4. Coba tampilkan. Yesaya pasal yang ke-5 ayat yang ke-4. Alkitab berkata, apatah lagi. Atau kita ganti, apalagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu. Jadi artinya semua sudah aku lakukan. Kalau ini diberhadapan dengan kita juga mendapatkan hal yang sama. Saudara, kita mendapatkan segala sesuatu. Coba kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Ayat 31. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Jadi ketika Yesus diberikan kepada umat Tuhan, kepada saudara dan saya, sebenarnya Yesus itu mau berkata, segala sesuatu telah aku berikan kepadamu. Kita seharusnya menjadi orang yang paling untung di dunia. Makanya ada penggubah lagu
Mengubah lagu lama ya saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara yang masih tahu. Ya untungku besar karena Yesus milikku. Refnya, benar-benar ya untungku besar. Saya perlu ajak saudara untuk merenung. Untungnya apa saudara-saudara? Dapat Yesus. Kalau tiba-tiba kita semua orang Kristen dapat mimpi kalau yang tidur. Kalau yang nggak tidur tiba-tiba dapat penglihatan. Yang lagi doa dapat penglihatan. Semua sama, penglihatannya sama. Di seluruh dunia. Dalam waktu yang sama. Semua lihat Yesus turun. Lalu bersabda begini. Salib tidak berlaku. Kau dibenarkan karena melakukan kebenaran dan akidah-akidah. Orang-orang Kristen harus sholat 5 waktu. Dan saya mau kasih tahu orang Kristen banyak yang masuk neraka. Orang Muslim Pak, itu sholat itu wajib. 5 waktu. Apa artinya wajib? Kalau enggak sholat, dosa. Kalau dosa, masuk neraka. Saya ulangi. Saya perlu membandingkan supaya saudara ngerti. Orang Muslim, salah satu yang dinilai, yang terutama itu sholat. Sholat 5 waktu. Ini hukumnya wajib. Apa artinya hukumnya wajib? Kalau enggak sholat, dosa. Kalau dosa, masuk neraka. Itu harus ditebus. Subuh Pak, jam 4 lewat 12 atau 13, kadang lewat 20. Satu. Siang Pak, jam 12. Lewat 10, kadang lewat 11. Lewat 12. Atau kurang. 3. Jam 3, lewat 17. Kadang-kadang lewat 18. 4. Maghrib 5 lewat 55, kadang-kadang 56, kadang-kadang 57, tergantung matahari. 5. Jam 7 lewat 22, 23. Ya, keadaan lihat matahari. Itu harus. Saudara mau tahu cara mereka sholat? Berulang-ulang kali Pak. Setiap hari, subuh, siang, sore, maghrib, malam. Setiap hari. Kalau the decree from the heaven datang, salib tidak jadi. Orang Kristen harus sholat. Jangan-jangan saudara masuk neraka semua. Doa malam Pak, seminggu sekali Pak, seminggu sekali. Seminggu sekali. Udah berat. Apalagi doa fajar. Doa fajar kita jam 5.
kalau doa fajar diadain setiap hari, harus wajib hadir. Kita masuk neraka Pak semuanya Pak. Kalaupun datang, kita nyari senderan Pak, senderan. Lonyorin kaki Pak. Kadang-kadang kepala, setengah tidur, kadang-kadang tidur asli. Saya mau ngomong sama yang di atas juga. Kalau decree from the heaven bilang salib tidak jadi, saudara harus sholat 5 waktu. Kau masuk neraka semua. Udah kelihatan saudara-saudara. Kita tidak bakal bisa. Jadi keuntungan yang pertama percaya Yesus Pak. Kita dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada orang yang sanggup secara sempurna. Jadi kalau saudara mau bersyukur kepada Tuhan, bukan karena kau saudara sembuh sakit saja, bukan karena ruko akhirnya bertambah, bukan karena orderan tambah. Ya kita boleh bersyukur dengan itu. Tapi yang jauh lebih utama seharusnya kita bersyukur karena kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Tapi waktu dia naik ke sorga Pak, dia bukan cuma kasih keselamatan kepada kita. Coba kita lihat. Efesus pasal yang keempat. Ayat 9. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Jadi waktu dia naik ke sorga, dia berkata begini, jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau mendapatkan janji Bapa. Apa artinya janji Bapa itu? Pengurapan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Orang diurapi Roh Kudus, orang dapat apa Pak? Orang dapat karunia Roh Kudus. Di dalam perjanjian baru saudara-saudara, Tuhan memberi mereka talenta. Talenta itu bicara tentang 3 Pak. Ya ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Tidak ada yang diberikan 0 talenta. Talenta itu berbicara tentang pemberian, anugerah yang datang dari atas. Yang pertama, talenta itu bicara tentang bakat. Tidak ada seorang pun di sini bisa milih bakatnya waktu dia di dalam kandungan. Gedor-gedor mama, buk kirim SMS. Ma kalau bisa aku dilahirkan aku bisa nyanyi ya. Tidak ada. Ma kalau bisa aku bisa main musik ya. Tidak ada. Jadi orang terlahirkan dengan bakat-bakat alami. Itu datangnya dari Tuhan. Kita tidak bisa memilih. Ada beberapa orang yang nadanya saudara-saudara cuma sampai sol. Yang seperti ini berarti tidak boleh nyanyi. Atau paling tidak, apalagi dia mau jadi song leader. Do, re, mi, fa, sol. Seharusnya la, si, do. Do, re, mi, fa, sol. La, si, do. Karena dandanya cuma sampai sol. Berarti orang-orang yang seperti ini tidak punya bakat menyanyi. Jadi kalau orang-orang dilahirkan dengan bakat-bakat tertentu, itu datangnya dari atas. Yang pertama, talenta itu bicara yang pertama bakat. Yang kedua Pak, talenta itu bicara tentang karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus itu sendiri dibagi menjadi 3. Cepat saja. Yang pertama, karunia jawatan. Karunia jawatan itu
Ada yang orang-orang yang diberikan karunia kenabian, Pak. Orang-orang yang punya karunia kenabian cirinya begini. Kalau dia lagi doa, tiba-tiba kadang-kadang dia suka dikasih penglihatan. Misalnya dia doa bareng-bareng di sini ya. Tiba-tiba dia bisa lihat nih dinding atau eternit gereja tidak ada. Yang dia lihat misalnya langit langsung. Atau misalnya dia lagi merem, lagi doa, tiba-tiba dia melihat misalnya pohon di tengah-tengah ruang gereja. Atau dia mimpi. Mimpinya bukan dikejar-kejar monyet ya, saudara-saudara, bukan dikejar-kejar harimau, bukan. Mimpi yang tidak biasa. Misalnya dia mimpi seseorang. Ini udah lama, tahunan, 2 tahun, 3 tahun, gak pernah berpikir tentang orang ini. Tiba-tiba, dapat mimpi tentang orang ini. Tuhan bisa berbicara sesuatu. Saya pernah ikut satu seminar, saudara-saudara. Judul seminarnya Semua Boleh Bernubuat. Ada bukunya. Pembicaranya yang tulis buku. Nah, saya diajarkan, saudara-saudara. Oh, ternyata kita ini memang dipanggil untuk bisa bernubuat. Ada orang-orang yang secara khusus diberikan karunia bernubuat, dia bisa kuat sekali. Makanya saudara-saudara, beberapa orang yang mimpi, saya berkata begini, tidak semua mimpi itu bunga tidur. Tidak semua mimpi itu ya sekedarnya, apalagi dari setan. Mimpi bisa dipakai untuk Tuhan berbicara. Nah, orang-orang yang punya karunia kenabian tuh peka seperti ini. Dia bisa melihat sesuatu, dia bisa berkata kepada sesuatu, melihat wajah seseorang, Tuhan kasih impresi, lalu Tuhan bisa berbicara. Itu karunia kenabian. Orang-orang yang seperti ini biasanya agak kaku. Karena dia nggak bisa ngelihat yang miring-miring, yang salah-salah. Dia langsung bereaksi. Wah nggak boleh begini nih, wah nggak boleh begini nih. Yang kedua, karunia rasul, kerasulan. Orang yang seperti ini ciri-cirinya saudara-saudara dia ngatur, dia delegasikan orang, dia timbul ide-ide baru seperti itu. Ini karunia kenabian. Tidak perlu sekolah teologi dulu di situ untuk mendapatkan 2 karunia ini. Dan saya mau kasih tahu, orang yang dibaptis Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan memberikan yang namanya karunia jawatan. Yang ketiga, karunia penggembalaan. Orang yang punya karunia penggembalaan, saudara-saudara, tidak harus jadi gembala. Walaupun ya baik sekali, tepat sekali. Tapi orang-orang yang punya karunia gembalaan tuh cirinya saudara-saudara, dia itu suka ngasuh orang. Suka nauin orang, suka ngemong seseorang, suka mendengarkan keluh kesah orang. Yang seperti ini boleh dijadikan seksi besuk, visitasi. Orang cerita ya saudara-saudara, dia anteng dengerin. Iya, oh lalu cerita lagi. Oh dia ngomong, oh gitu ya. Lalu cerita lagi, oh gitu, Lalu itu aja. Ini ngomong lama saudara-saudara. Udah selesai ngomong panjang, itu orang yang ngomong ucapin selamat. Terima kasih ya sudah tolong saya. Padahal ngomongnya, oh lalu. Cuma itu doang, tapi itu sudah menolong. Ini salah satu ciri pengembalaan. Yang keempat saudara-saudara. Karunia mengajar. Ada orang-orang tertentu kalau ngajar, kita ngerti. Oh begitu toh arti ayat ini. Oh arti konteks itu toh begini. Oh baru saya mengerti. Ada orang yang tidak punya karunia mengajar, coba-coba ngajar. Ini kita yang denger jadi bingung saudara-saudara. Sebenarnya dia mau ngomong apa sih? Kita jadi sesat nih. Ada karunia penginjilan. Orang yang punya karunia menginjil saudara-saudara, ngomong topik apapun ujungnya ngajak. Ngomongin Jokowi, ngomongin JK, ngomongin Ahok, ujung-ujungnya ayo dong ikut dong. Doa, ikut SPY dong. Ngomongin Manchester United, Chelsea, Juventus, ujung-ujungnya ayo dong ikut dong. Ngomongin soto Betawi, soto Tangkar, soto Madura, ujung-ujungnya ayo dong. Pokoknya ngomongin apa aja, ujung-ujungnya ngajak. Dia punya karunia penginjilan. Karunia roh itu, yang pertama talenta itu bakat. Yang kedua talenta itu bicara tentang karunia roh. Karunia roh itu 3.
Yang satu karunia jawatan. Yang kedua karunia pelayanan. Roma 12. Karunia pelayanan itu apa saudara-saudara? Ya seperti yang di Roma 12. Karunia membagi-bagikan sesuatu, karunia memberikan pimpinan, karunia memberi tumpangan, karunia memberi kemurahan. Ada orang-orang tertentu enggak perlu namanya. Pak, gak usah ditulis namanya Pak. Ini ya, buat bantu pekerjaan ini ya. Oh, gak usah ditulis namanya. Ya sumbang goreng pisang. Enggak disuruh, enggak ditulis di panitia. Tapi dia bantu-bantu ngatur. Ada orang-orang tertentu yang seperti ini. Itu karunia pelayanan. Yang ketiga karunia Roh Kudus. 9 karunia Roh Kudus. Talenta itu 3. Yang pertama bakat. Yang kedua karunia roh. Karunia roh itu 3. Yang pertama karunia jawatan, karunia pelayanan. Yang ketiga karunia 9 karunia Roh Kudus. Hikmat, marifat, karunia mujizat, karunia menyembuhkan, karunia menafsirkan bahasa roh, karunia berbahasa roh, karunia bernubuat. Ada orang-orang tertentu ya saudara-saudara. Datang orang penuh masalah, waduh masalahnya begitu banyak kayak benang kusut. Orang-orang yang diberikan karunia hikmat itu bisa betul-betul lurusin lagi. Satu kali saya mancing di laut. Di satu daerah, spot tertentu, itu ikannya banyak. Kenapa saudara-saudara ikannya banyak? Karena hampir semua yang mancing, taruh pancingan, semua dapat. Jadi tarik, ulur lagi, semua yang mancing dapat. Nah yang lagi kesel Pak, kalau lagi begitu, sementara semua dapat, pancingan kita kusut. Jadi sementara semua orang narik, kita ngebenerin pancingan. Kenapa? Benang kusut. Nah melihat teman-teman pada dapat, kita mau bebas. Karena kalau ngulur-ngulurin kusutnya lama, jadi kita mau potong aja. Kita potong cetrek, sambung. Nah kebanyakan kita saudara-saudara, kita tidak punya karunia hikmat untuk membenarkan benang-benang kusut yang mungkin bisa begitu banyak di antara banyak jemaat. Tapi orang yang dikasih karunia hikmat bisa seperti itu. Ada orang-orang yang dikasih karunia untuk membedakan roh. Salah satunya saudara-saudara istri saya. Satu kali saya ya disuruh doain satu ruko. Sementara lagi ngobrol-ngobrol saudara-saudara. Selidik punya selidik, ini ruko dulu pernah ada korban kerusuhan Mei di sini. Nah setiap kali saudara-saudara pegawai yang datang terlalu pagi atau yang pulang terlalu late, itu suka diganggu puasa gelap. Jadi ini sangat meresahkan. Ini teman minta saya doain. Saya ajak istri saya. Waktu saya ngobrol-ngobrol lalu kita mulai doa. Waktu saya mulai doa saudara-saudara saya mulai tengking nih. Saya sih biasa-biasa aja. Saya tengking selesai. Tapi saudara-saudara beda dengan istri saya. Waktu saya tengking dalam nama Yesus segala penghuni roh-roh kegelapan yang ada di dalam ruko ini dari bawah sampai atas. Aku patahkan, aku usir, keluar. Tiba-tiba sementara aku tengking begitu, katanya nih karena saya merem. Istri saya kaget melek. Rupa-rupanya waktu melek, ada salah seorang pegawai juga yang ikut juga diundang sama bosnya itu untuk ikut di dalam doa ucapan syukur, doa buat usir setan itu juga. Dia kaget, jadi waktu istri saya kaget begitu, dia juga kaget. Padahal dia orang muslim. Istri saya diam saja. Untuk pulang, istri saya tanya. Istri saya ngomong, tahu nggak waktu kamu lagi doain? Waktu kamu bilang dalam nama Yesus keluar. Tiba-tiba seperti rak piring. Penuh dengan piring dan perabot jatuh. Saudara. Puang, kenceng banget. Lalu tiba-tiba seperti pintu dibuka lalu dibanting. Drak. Lalu saya bilang begitu, itu setannya dia lari waktu aku tengking, nabrak rak piring. Aku tidak dengar, aku tidak lihat. Tapi kadang-kadang istri saya begitu peka. Ada orang-orang tertentu ya saudara-saudara, dengar khotbah, khotbahnya benar atau enggak, nyimpang dari tafsiran, nyimpang begitu. Kadang-kadang orang yang diberikan karunia roh bisa tahu, wah ini enggak benar nih, ini enggak benar nih. Ada orang-orang yang dikasih karunia untuk menafsirkan bahasa roh.
Itu Tuhan naik ke sorga untuk apa? Untuk mengirim Roh Kudus buat kita. Lihat ya. Talenta itu bicara tentang 3. Yang pertama bakat, yang kedua karunia roh. Karunia roh itu 3 kan, jawatan, karunia pelayanan, dan 9 karunia Roh Kudus. Yang ketiga, talenta itu bicara tentang fasilitas, Pak. Ada orang-orang tertentu terlahir di dalam keluarga yang berkecukupan. Kita tidak bisa milih. Itu kasih karunia. Ada orang-orang tertentu yang terlahir dalam keadaan kondisi keluarga yang mapan, terpelajar, sehingga akhirnya dia mendapatkan berkat. Ada orang-orang tertentu dapat fasilitas keuangan lebih dari yang lain. Itu kasih karunia. Dan bahkan saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, coba lihat. Kita buka bersama-sama Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat yang ke-34. Roma 8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan yang lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kalau saudara telusuri, ternyata kata pembela ini lebih tepat diartikan yang malah menjadi pendoa syafaat buat kita. Sama saudara-saudara dengan yang ditulis di dalam Ibrani 7 ayat 25. Coba baca, kita buka Ibrani 7 ayat yang ke-25. Ibrani 7 ayat yang ke-25. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pendoa syafaat bagi mereka. Perantara bagi mereka. Dalam bahasa Yunani dipakai kata bentuk kata continuous yang sedang terus menerus sampai sekarang berlangsung. Jadi Tuhan Yesus naik ke sorga. Apa yang dia lakukan saudara-saudara? Dia kirim Roh Kudus, memperlengkapi kita luar biasa. Memberikan kita bakat, memberikan kita kemampuan. Bahkan Alkitab berkata, dia naik ke sorga, ngapain? Jadi pendoa syafaat. Beberapa pendoa syafaat yang punya karunia dipakai oleh gereja memang secara khusus jadi barisan terdepan. Beberapa kali saudara-saudara, di antara saudara-saudara diminta oleh Ibu Oli menemani. Misalnya ke Myanmar, atau pelayanan-pelayanan yang penting. Kadang-kadang Ibu Gembala Senior suka ngomong tuh, tolong doain. Kenapa saudara-saudara? Karena kita percaya pendoa-pendoa syafaat yang betul-betul sungguh-sungguh hidupnya. Wah itu doanya berdampak, berkuasa. Ya pendoa syafaat saja doanya berkuasa ya. Apalagi Tuhan Yesus ya. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, dia bukan saja mencurahkan Roh Kudus. Tapi dia juga apa? Dia memproteksi kita. Dia berdoa bagi kita. Apalagi saudara-saudara yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah tadi kita sudah baca Efesus pasal yang keempat. Coba lihat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar. Kepada siapa? Kepada gereja untuk memperlengkapi orang-orang kudus, jemaat Tuhan di dalam gereja lokal. Coba saudara-saudara. Jadi Tuhan itu diberikan kepada saudara begitu lengkap. Bukan cuma keselamatan saudara-saudara. Tapi Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Tuhan memberikan perlindungan kepada kita. Tuhan memberikan karunia-karunia Roh Kudus. Bahkan Tuhan memberikan orang-orang tertentu buat saudara. Tuhan memberikan gembala buat saudara. Tuhan memberikan orang-orang tertentu, pengajar-pengajar buat saudara. Kita buka Yesaya 5. Kita balik ke situ. Yesaya 5 ayat yang keempat.
Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Semua sudah. Tanah yang subur, air yang berlimpah, pupuk yang tersedia, semua sudah tersedia. Aku jaga begitu luar biasa. Aku kirim hujan. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat-ayat selanjutnya. Coba, apalagi? Artinya apa? Semuanya sudah. Sama, saudara. Yesus juga berkata, tadi kita sudah baca, bagaimana mungkin kalau Allah telah memberikan Yesus, apakah dia tidak akan memberikan segala sesuatu bersama dengan Yesus? Yesus. Lalu waktu Yesus naik ke sorga, Yesus kirim Roh Kudus untuk kepentingan kita. Lalu Tuhan Yesus lah doa buat kita. Tuhan Yesus kasih saudara-saudara orang-orang hebat. Bapak Ibu saudara-saudara, kita ini hamba-hamba Tuhan di tempat ini punya kesempatan juga melayani di gereja-gereja lain. Termasuk di gereja-gerejanya Paniko. Ini saya kasih bocoran nih saudara-saudara. Waktu kita doa, waktu kita pelayanan di tempat sana, mereka itu waduh takjub saudara-saudara kadang-kadang. Dan mereka berkata luar biasa ya khotbahnya, luar biasa ya khotbahnya. Maksudnya apa Pak ngomong begitu? Maksudnya saudara-saudara, saudara ini punya banyak hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang bukan hamba-hamba Tuhan yang abangan Pak. Jelas kita punya almarhum pendeta SJ Mesa. Orang yang sangat berpengalaman. Gembala senior kita Ibu Oli Mesa. Gembala saudara di sini dan rekan-rekan. Mereka adalah orang-orang yang di luar sana sangat dihormati. Jadi Tuhan kasih siapa? Tuhan kasih hamba-hamba Tuhan yang qualified di sini. Kalau saudara perhatikan gereja kita pun, ya memang ada gereja-gereja mall yang bintang 5. Tapi gerejanya juga punya fasilitas yang luar biasa. Seakan-akan Tuhan berkata, semuanya sudah. Tapi saudara-saudara ada pesan penting yang begitu kuat disampaikan kepada saya untuk disampaikan kepada Bapak Ibu. Ayat 2. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan anggur yang baik. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah apa saudara-saudara? Buah anggur yang asam. Melihat hasilnya ini, muncul tuh ayat 4. Apalagi yang aku belum lakukan. Semuanya sudah. Pokok anggur yang unggul. Tanah yang subur. Semuanya sudah aku beresin. Perairan sudah. Pupuk sudah. Semak belukar sudah tidak ada. Hujan awal, hujan akhir aku kirim. Aku proteksi. Yang ku nantikan buah anggur yang manis. Tapi ternyata yang ku dapatkan buah anggur yang asam. Bapak Ibu saudara-saudara, dari awal saya ngomong, saudara dan saya itu pohon buah Pak. Supaya kita ngerti. Yang ingin dihasilkan dari saudara dan saya bukan daun. Tapi buah. Mungkin buah-buah pertama saya berharap saudara-saudara sudah lewat ini. Ini namanya buah pertobatan. Kalau misalnya kalau saudara masih dibilang begini, jangan ngerokok lagi dong. Jangan nipu lagi dong. Jangan marah-marah begitu dong. Jangan emosian begitu dong. Wah ini saudara-saudara tidak berbuah ini. Kalau masih dilarang-larang. Yang kedua buah roh Pak. Kasih. Kasih itu sabar Pak. Kasih itu tidak membanggakan diri. Kasih itu rendah hati.
Kasih itu mengampuni, kasih itu menutupi segala sesuatu. Cek. Buah roh yang lain itu sabar. Seharusnya semakin sabar. Cek, adakah saudara semakin sabar? Semakin lemah lembut, semakin menguasai diri, semakin baik ya. Adakah saudara semakin murah hati? Cek. Kalau kurang murah hati, saudara dengar nih, saudara asam, saudara-saudara. Udah asam agak busuk sedikit lagi. Buah yang ketiga Pak, buah jiwa-jiwa. Gak masalah kalau saudara, kalau kebaktian heboh gak masalah. Oke-oke saja. Lompat paling tinggi gak masalah lah. Seperti yang saya bilang begitu, kalau kita nyanyi kebaktian hebat. Kok goyang paling hot. Kiri 2 kali, kanan 2 kali, kok maju 1 kali, kok mundur 3 kali kayak begitu. Kok ulang terus. Kayak poco-poco begitu. Lompat lagi. Nggak jadi masalah juga. Tapi pertanyaannya, saya tanya saudara-saudara, sampai sekarang nih jadi Kristen, coba ada buah jiwa-jiwa enggak? Susah Pak. Ya, Tuhan bilang semuanya sudah aku kasih. Apakah lagi yang belum aku lakukan? Habis kita susah Pak. Ya, balik lagi nanyanya. Kita enggak punya modal Pak. Saudara, kalau kita beralasan begitu, tidak ada alasan. Alkitab berkata, semuanya Pak, segala sesuatu. Ia yang telah naik ke sorga. Ia telah mengaruniakan segala sesuatu Pak, untuk kita. Jangan sampai saudara-saudara, ini sebentar lagi Yesus mau datang. Kemarin kan saya baru pulang Israel. Saya masuk ke tunnel tuh, saya tanya sama guide lokal, tour guide lokalnya, orang Kristen Pak, bukan orang Yudaisme, bukan orang Yahudi, orang Kristen, orang Yahudi tapi Kristen. Saya tanya langsung, bener enggak bahwa di tunnel ini memang jurusannya itu ada di bawah Masjidil Aqsa? Mereka bilang, bener. Bener enggak bait suci itu udah siap untuk dibangun? Lalu dia bilang, bener. Kalau mau dibangun, 15 menit saja itu bisa runtuhin itu, 2 masjid itu, 15 menit. Karena di bawahnya sudah kosong. Coba. Tapi ada pertentangan di antara Yunani, Yahudi Ortodoks dengan Yahudi konservatifnya. Yang satu bilang kita harus bangun dengan kekuatan kita. Yang satu bilang tidak, ini harus Mesias. Nggak nyambung kan. Tapi yang pasti saudara-saudara, bahwa kenyataan bahwa bait suci itu sudah begitu siap dibangun itu betul. Artinya apa saya mau ngomong begini? Artinya kedatangan Tuhan sudah mau datang Pak. Hai orang-orang Galilea, kenapa kau berdiri menatap ke langit saja? Yesus yang terangkat ke sorga akan turun. Itu 2000 tahun yang lalu Pak ngomongnya. Sekarang udah 2000 tahun lalu, udah 2000 tahun kemudian. Jadi sudah begitu dekat. Kalau yang dinantikannya dari saudara adalah buah jiwa-jiwa. Bagaimana kita bisa menjawabnya? Adakah dia berkata, sabarlah hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kesukaan. Begitu banyak jiwa-jiwa putus asa pulih karena kau. Begitu banyak orang kekurangan, kau tolong. Begitu banyak ladang-ladang misi terbantu karena kau. Hai bos-bos, siapapun saudara, pemimpin-pemimpin di perusahaan. Adakah engkau dapat acungan jempol dari bawahan-bawahan saudara? Bukan karena soal duit, tapi karena soal karakter saudara. Karena kewibawaan rohani, keramahan saudara. Hai tuan dan nyonya, adakah kau dapat jempol dari pembantu-pembantumu? Bukan soal karena duit saja, tapi karena keramahan saudara. Karena kebaikan saudara. Hai sesama pegawai, adakah saudara dapat jempol dari teman-teman sepegawai saudara? Rekan-rekan karyawan yang lain. Karena kebaikan saudara. Berapa banyak di antara saudara, ada orang-orang berkata, kalau bukan ini majelis, kalau bukan ini hamba Tuhan, kalau bukan ini jemaat yang ini, waduh saya udah gak ada di sini. Tapi berapa banyak di antara saudara,
Sampai sekarang, enggak peduli. Sulit sekali. Gerakan 161 digelontarkan, cuek saja. Aduh, undang untuk jadi pembina, cuek saja. Nggak mau saja. Saudara-saudara, padahal Tuhan berkata, apatah lagi yang hendak aku perbuat? Semuanya aku telah memberikan Kristus, kata Bapa, dengan segala sesuatu. Yang belum aku buat, ini. Coba kita buka di dalam ayat yang keempat. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat padanya, aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? 5. Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi, tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan diturunkan hujan. Kalau pengairannya belum dibuat sih masih maklum. Kalau pagar duri belum dibuat sih masih maklum. Kalau semak duri, onak duri belum disiangi, belum dibersihin sih masih maklum. Tapi ini saudara-saudara, ladang paling subur dikasih. Tanah digemburin, pupuk disediain, hujan diberikan, pagar duri, pagar tembok dikasih. Semuanya sudah. Namun yang dihasilkan buah anggur yang asam, kecil, sedikit busuk. Apa yang hendak kulakukan? Inilah yang aku lakukan. Saudara-saudara, itulah yang terjadi atas bangsa Israel. Tahun 721, bangsa Israel dibuang ke Asyur. Hampir sebagian besar mereka tidak kembali ke Israel. Tinggal 2 suku dibuang ke Babil. Di sana sebagian kecil akhirnya bertobat, kembali pulang ke Israel. Ini adalah orang-orang yang akhirnya menyadari dan bertobat. Pada awal-awal pelayanan saya di Pondok Maharta, tahun 96, saya ditawarin oleh tukang kebun yang sering kali lewat di depan rumah. Pak, beli ini Pak, mangga harum manis Pak. Super. Udah harum manis, super. Saya tanya, mangga harum manis super maksudnya apa? Ini Pak, buahnya gede-gede dan manis. Waduh, saya akhirnya tergoda juga, akhirnya saya beli. Lalu saudara-saudara, di pot itu saya tanam ke tanah. Saya berharap ini pohon bertumbuh dan menghasilkan buah yang besar dan manis. Pohon bertumbuh besar 1 tahun tambah tinggi, 2 tahun tambah tinggi, 3 tahun tambah besar, batangnya tambah besar. Segini saudara-saudara akhirnya batangnya. Tapi dia memang agak rindang. 5 tahun ku tanam, tak 1 buah pun muncul. Lalu istriku ngomong begini, pohon mangga ditebang saja itu ngurang-ngurangin parkir motor. Aku pikir ini udah aku pelihara 5 tahun tiba-tiba ditebang. Saya ngomong sama dia, ih sayang atuh. Ya sayang-sayang apaan, percuma gak berbuah, tebang aja. Saya bilang akhirnya sama istri saya, udah setahun lagi deh. Kalau setahun gak berbuah juga, udah ya nanti ditebang. Akhirnya saudara-saudara, setelah ngomong begitu, saya masuk lihat alat-alat peralatan bangunan.
Kudapati golok. Saya dapat, nggak tahu ini resep betul atau enggak, tapi saya mau praktekin. Jadi saya dikasih tahu, Pak, kalau pohon mau berbuah, Pak, bacok-bacokin, Pak. Batangnya, Pak, bacok-bacokin, Pak. Lalu itu batang aku bacok-bacokin. Tapi aku lihat-lihat dulu yang lain, ada orang lain lihat enggak? Karena aku bacok sambil ngomong. Tahun depan mau ditebang. Berbuah, berbuah, berbuah. Bacok semua batang, aku bacok. Lalu saudara-saudara, tukang kebun itu kebetulan juga beberapa kali suka lewat, saya suka nyinggung-nyinggung. Ya udah deh Pak, ini katanya sih perlu dibor. Bor aja, saya bilang. Akhirnya itu batangnya dibor, saudara-saudara. Jadi bukan cuma dibacok, batang dibor. Saya bilang begini, tahun depan gak berbuah, tebang. Saudara dengar, tidak sampai 1 tahun. Jadi artinya sudah berbulan-bulan setelah dibacok-bacokin. Tidak sampai 1 tahun. Baru kulihat keluar bunga, saudara-saudara. Bunga bakal buah. Dan banyak banget, saudara-saudara. Dan itu ternyata jadi buah mangga. Waktu buah mangganya semakin besar, itu buah mangganya nih, segede-gede gini. Betul saudara-saudara, itu mangganya besar-besar. Waktu kita panen, saudara-saudara, itu mangganya begitu manis. Bapak Ibu dengar nih, mau dibacok dulu ya. Loh, ini alkitabiah loh. Dibacok itu alkitabiah. Tuhan buang dulu. Ini udah parah ini saudara. Tuhan buang dulu. Hancur dulu. Babak belur dulu. Perlu babak belur dulu. Baptisan Roh Kudus, saya tahu saudara, setiap tahun khotbahnya sama. Baptisan Roh Kudus. Bertahun-tahun kita dengar khotbah sama. Saudara dengarkan tema yang sama. Hamba-hamba Tuhan yang sama. Saudara dikasih begitu banyak fasilitas. Pertanyaannya, apa lagi yang hendak aku buat untuk jemaat? Yang belum kubuat adalah aku menanti buah manis, besar dan banyak. Yang kudapatkan adalah, mari cek sendiri. Kalau saudara semakin lama ya gairah pelayanan menurun, itu buahnya asam Pak. Asam kecil agak busuk di belakangnya tuh Pak. Kalau saudara semakin lama semakin temperamen, semakin pelit, saya mau kasih tahu, itu asam Pak. Kecil lagi. Agak busuk lagi di belakangnya tuh. Kalau saudara tidak lagi peduli sama jiwa-jiwa, enggak ada gairah, enggak ada di dalam agenda setahun ini. Mau jangkau jiwa siapa ya? Enggak ada. Wah saudara-saudara dengar. Itu berarti saudara-saudara kita sedang berbuah asam. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Matius 3 ayat 10. Barang siapa pohon yang tidak berbuah, mudah-mudahan ditebang. Salah kutip maksud. Barang siapa pohon yang tidak berbuah, bukan mudah-mudahan apa? Pasti ditebang. Jadi kadang-kadang kita bisa bergumul, jangan-jangan Tuhan sedang pupuk saudara, sedang bor saudara. Kadang-kadang kita bisa punya masalah dengan kesehatan, dengan keuangan, dengan sesama, dengan masa depan, dengan anak. Saudara, oh Tuhan punya banyak cara supaya kita apa? Supaya kita berbuah. Kenapa? Segala sesuatu sudah diberikan kepada saudara. Beberapa di antara kita sudah dibaptis Roh Kudus, udah tahunan yang lalu. Tapi kita tidak pernah lakukan sesuatu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku tak